Perkenalkan, nama saya Rona Tumiur Mauli Caroline. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian KBN saya mengenai pengaruh literasi keuangan, persepsi manfaat, kemudahan, dan keamanan penggunaan e-wallet terhadap perilaku pembelian impulsif mahasiswa. Studi kasus pada mahasiswa Universitas Mercu Buana. Menurut Litwina tahun 2021, pada Databox menjelaskan mengenai hasil survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center yang dirilis pada Rabu 2 Juni 2021 menyatakan bahwa pola pembelanjaan online di kalangan anak muda Indonesia berubah selama pandemi COVID-19. Data yang dilakukan pada 1.146 responden yang berada di Jabodetabek seperti Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang, Denpasar, dan Yogyakarta pada tanggal 13 sampai 18 April 2021. Sebanyak 82% berusia 18 sampai 26 tahun menyatakan bahwa sebelum pandemi sebanyak 60,3% anak muda belum pernah melakukan belanja online. Namun pada saat pandemi tidak ada lagi anak muda yang belum pernah belanja online. Lain halnya anak muda yang sebelum pandemi melakukan belanja online yang dapat dikatakan sering atau beberapa kali dalam sepekan sebanyak 14,5% meningkat menjadi 39,5%. Maka dari itu dapat dikatakan anak muda khususnya yang berusia 18 sampai 26 tahun menjadi lebih impulsif saat pandemi COVID-19. Jadi fenomena perilaku impulsif ini dikatakan diakibatkan karena masih rendahnya tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh setiap individu. Ini menurut Rahmawati et al. 2022, terlebih literasi keuangan di Indonesia masih terbilang rendah, yakni pada tahun 2022, berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan, literasi keuangan Indonesia sebesar 49,68% dan inklusi keuangan sebesar 85,10%. Namun bila dibandingkan dengan tahun 2019, literasi keuangan dan inklusi keuangan Indonesia meningkat, yakni pada tahun 2019 indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan inklusi keuangan sebesar 76,19%. Ini menurut OJK tahun 2022. Belanja online semakin populer. Hal ini mendorong penggunaan uang elektronik baik untuk pembelian produk maupun layanan. Menurut Bank Indonesia sepanjang tahun 2012, transaksi dengan menggunakan uang elektronik mencapai nilai total sebesar 1,98 triliun hingga sampai tahun 2021 meningkat hingga 305 triliun. Artinya selama satu dekade atau 10 tahun terakhir meningkat 15,392% hingga saat pandemi COVID-19 melanda, yakni pada tahun 2020 nilai transaksi meningkat mencapai 41,61% dibanding tahun sebelumnya, menurut Kusnandar tahun 2022. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk untuk menguji dan menganalisis pengaruh literasi keuangan, persepsi manfaat, kemudahan, dan keamanan terhadap perilaku pembelian impulsif mahasiswa selama pandemi COVID-19.
Adapun kajian pustaka yang digunakan menggunakan teori plan behavior, di mana teori plan behavior yang dikembangkan oleh Azen tahun 1989 merupakan pengembangan dari teori of reason action yang menjelaskan mengenai perilaku individu, dan penelitian ini menggunakan teori TAM atau teknologi acceptance model, penerimaan teknologi yang dikembangkan oleh Davis 1989, yang merupakan suatu model yang digunakan untuk mengetahui diterima atau tidaknya suatu sistem atau sistem informasi yang baru. Nah, di mana variabel yang digunakan itu pembelian impulsif, literasi keuangan, persepsi manfaat, kemudahan, dan keamanan. Literasi keuangan ini sendiri berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan seseorang mengenai pemahaman pada konsep keuangan, produk, dan jasa keuangan, dan dalam mengelola keuangan pribadi maupun usahanya, menurut Istanto et al. 2019. Nah, untuk persepsi manfaat, ini merupakan suatu kepercayaan penggunaan dalam menggunakan suatu sistem untuk meningkatkan efektivitas maupun mengurangi beban mereka dalam melakukan suatu pekerjaan, menurut Sandi and Firdaus tahun 2021. Sedangkan kemudahan merupakan alasan mengapa konsumen menggunakan suatu sistem. Dengan adanya kemudahan, konsumen dapat mengefisiensikan tenaga serta waktu yang mereka miliki, menurut Rosa dan Asfat tahun 2022. Sedangkan untuk keamanan merupakan salah satu hal penting dalam sebuah sistem, di mana data-data yang berkaitan dengan sistem seperti informasi data pembeli dan penjual dijaga kerahasiaannya. Bukan hanya itu, keamanan itu juga harus menjamin data pengguna tidak akan disalahgunakan oleh pihak lain dan yang tidak bertanggung jawab, menurut Swahlani tahun 2021. Sedangkan rangka pikiran gambarnya seperti ini, di mana hipotesis yang muncul adalah hipotesis pertama, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian impulsif. Hipotesis kedua, persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian impulsif. Hipotesis ketiga, kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian impulsif. Hipotesis keempat, keamanan berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian impulsif. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data berupa angka dan analisis statistik untuk mengetahui hubungan antar variabel yang bersifat sebab dan akibat atau kausal. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode statistik deskriptif, analisis parsial least-square, uji validitas, uji reliabilitas, model structural atau inner model, pengujian hipotesis. Teknik pengumpulan data, kami menggunakan kuesioner dan studi kepustakaan. Di mana kuesioner tersebut kami sebarkan melalui sosial media dan juga diberikan secara langsung kepada responden. Penelitian ini dilakukan pada
3 April 2024 sampai dengan 20 Mei 2024, di mana objek penelitian kami adalah mahasiswi dan mahasiswa Universitas Mercu Buana jurusan akuntansi angkatan 2018 sampai 2021. Adapun operasionalisasi variabel yang digunakan, perilaku pembelian impulsif diambil dari Root DW tahun 1987, di mana dimensinya mengambil spontaneous urge to buy, power and compulsion, excitement, synchronicity, animation product, hedonic, conflict, consequences. Sedangkan literasi keuangan mengambil Patrick et al. 2017, di mana dimensinya financial attitude, financial behavior, financial knowledge. Sedangkan persepsi manfaat Davis 1989, dimensinya more quickly, job performance, increase productivity. Sedangkan persepsi manfaat diambil dari Davis 1989 dengan dimensi effectiveness, makes job easier, useful. Sedangkan kemudahan diambil dari Davis 1989, itu berupa easy to learn, controllable, clear and understandable, flexibility, flexible, easy to become skillful, easy to use. Sedangkan keamanan diambil dari Raman dan Anna Malay tahun 2011, dimensinya berupa jaminan keamanan dan kerahasiaan data. Sedangkan populasinya kami ambil dari mahasiswa yang tahun 2018 sampai 2021 dengan menggunakan rumus Lovin. Maka didapat di sini sekitar 296 responden. Di mana dari hasil uji reliabilitas berdasarkan data disimpulkan bahwa composite reliability untuk semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik, yang mana nilai composite reliability-nya di atas 0,70. Sedangkan kompres alpha berdasarkan data didapat kompres alpha lebih besar dari 0,70, yang mana semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik dan reliable. Sedangkan untuk R-square untuk model structure in a model test berdasarkan tabel yang ada, jadi berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa kontribusi variabel literasi keuangan, persepsi manfaat, kemudahan, dan keamanan terhadap perilaku pembelian impulsif adalah sebesar sebesar 0,70 atau 70,5%, dan sisanya sebesar 29,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar model. Model ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel laten menjelaskan variabel indikator. Berdasarkan tabel di atas juga kita bisa dapat dilihat untuk NFI pada penelitian ini 0,882 yang menyatakan bahwa model ini dapat menyatakan baik dan
di mana model ini dapat dikatakan memiliki kecocokan yang tinggi jika nilai mendekati 1. Dari hasil uji hipotesis, berdasarkan data yang sudah didapat, hipotesis pertama yakni hipotesis yang menguji variabel literasi keuangan terhadap perilaku pembelian impulsif menunjukkan hasil tes statistik 12,529 lebih besar dari 1,96 dan memiliki p-value 0,000 dan artinya signifikansi dan original sampel 0,545 yang berpengaruh positif. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa variabel literasi keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif, sehingga hipotesis pertama diterima. Jadi hipotesis pertama, literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif. Hipotesis kedua, yaitu hipotesis yang menguji variabel persepsi manfaat terhadap perilaku pembelian impulsif menunjukkan hasil tes statistiknya 0,731 lebih kecil dari 1,96 yang memiliki p-value 0,465 yang artinya tidak signifikan dan original sampel minus 0,026 yang berpengaruh negatif. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi manfaat memiliki tidak signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif sehingga hipotesis kedua ditolak. Persepsi manfaat tidak berpengaruh terhadap perilaku pembelian impulsif. Hipotesis ketiga yaitu hipotesis yang menguji variabel kemudahan terhadap perilaku pembelian impulsif menunjukkan bahwa tes statistik 6,076 lebih besar dari 1,96 yang memiliki p-value 0,000 yang artinya signifikan dan original sampel 0,235 yang berpengaruh positif. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa variabel kemudahan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif. Sehingga hipotesis ketiga diterima. H3, kemudahan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif. Hipotesis keempat yaitu hipotesis yang menguji variabel keamanan terhadap perilaku pembelian impulsif menunjukkan hasil tes statistik 4,581 lebih besar dari 1,96 dan memiliki p-value 0,000 yang artinya signifikan dan original sampel 0,194 yang berpengaruh positif. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa variabel keamanan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif. Sehingga hipotesis keempat diterima, di mana H4 keamanan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif. Jadi penelitian ini dilakukan tujuannya untuk menguji literasi keuangan, persepsi manfaat, kemudahan dan keamanan terhadap pembelian perilaku pembelian impulsif yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Mercu Buana Meruya tahun 2018 sampai 2021. Nah, adapun keterbatasan dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh peneliti selanjutnya, yaitu penelitian ini memiliki ruang lingkup yang tidak terlalu luas, di mana peneliti hanya fokus pada satu lokasi saja dengan sampel yang didapatkan. Sebanyak 307 responden dan hasil yang didapatkan dari penelitian ini, literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif. Persepsi pemanfaat tidak berpengaruh terhadap perilaku pembelian impulsif. Kemudahan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif.
impulsif. Keamanan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pembelian impulsif. Di saran yang diberikan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah kriteria pada data responden berupa penghasilan yang didapat oleh responden, tambahan variabel lain, dan pengembangan jumlah responden. Bagi pihak praktisi diharapkan dapat memperhatikan lagi apa yang menjadi fokus pengguna dalam menggunakan e-wallet. Bagi perusahaan penyedia layanan dan bahan kebijakan yang diharapkan dapat mengembangkan atau bahkan meningkatkan dari sistem keamanan e-wallet sendiri. Terima kasih atas perhatian terhadap presentasi penelitian ini.